Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Sugandi dengan NPM 2413045035. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Teori Musik 2. Baik, saya akan menjawab soal nomor 1. Jelaskan bagaimana inversi ini bisa dituliskan. Kemudian poin selanjutnya, jelaskan mengapa pada tingkat 4 inversi 2 ditulis angka 6 di atas dan 4 di bawah. Baik, bisa kita lihat di sini yang digunakan adalah tangga nada 2 crash, yang mana tangga nada 2 crash ini merupakan tangga nada D mayor. Lalu tingkat keempat pada tangga nada D mayor merupakan nada G, yang mana struktur chord ini membentuk dari do, mi, sol. Lalu kemudian kenapa angka 6 ditulis di atas? Karena pada tingkat keempat tangga nada D mayor ini merupakan G, yang mana berisikan G, B, D. Lalu inversi 2 dia bassnya dimulai dari nada D. Nah, berarti dari sol. Lalu kita akan mencari kenapa dia dituliskan dengan angka 6. Baik. Yang mana kenapa dia dituliskan dengan angka 6? Karena jarak dari sol menuju ke mi itu ada 6 jarak atau 6 interval. Kita bisa hitung dari D, karena inversi 2 ini dimulai bassnya dari D. Kita hitung dari D menuju ke B. D, E, F, G, A, B. Jadi dia mempunyai 6 interval atau 6 jarak dari nada sol menuju ke mi. Nah, itulah kenapa dia dituliskan dengan angka 6. Kemudian kenapa di bawahnya ditulis dengan angka 4? Kalau misalkan tadi kita menghitung jarak dari sol menuju ke mi, nah kita sekarang mencari jarak antara nada sol ke do-nya. Berarti dari D menuju ke G-nya lagi, yang dimana tadi tingkat 4 tersebut. Kita bisa hitung D, E, F, G. Jadi dari nada sol menuju ke nada do kembali itu ada 4 jarak. Nah, kenapa dia dituliskan dengan angka 4? Nah, begitulah penjelasan kenapa inversi 2 ditulis angka 6 di atas dan 4 di bawah. Baik, selanjutnya saya akan menjawab poin selanjutnya, yang mana pertanyaannya jelaskan mengapa tingkat 6 inversi 1 ditulis dengan 6 saja di atas. Nah, tingkat 6 pada tangga nada D mayor ini merupakan B. Kita bisa hitung dari D. D, E, F, G, A, B. Jadi tingkat ke-6-nya adalah B. Lalu kemudian kenapa ditulis 6 saja? Karena dari struktur chord yang membentuk inversi 1 yaitu B, D, fis. Berarti inversi 1 bassnya dimulai dari D. Jikalau tadi inversi 2 ditulisnya bassnya itu di nada ketiganya dari struktur chord, berbeda dengan inversi 1. Inversi 1 ini bassnya dimulai dari nada kedua, yaitu di mana nada solnya. Nah, kenapa dia bisa ditulis 6 di atas? Kembali kita hitung dari nada mi menuju ke do, atau dari nada D menuju ke B, yang mana itu merupakan tingkat ke-6 dari tangga nada D mayor tadi. Kita hitung dari D menuju ke B. D, E, F, G, A, B. Nah, jadi intervalnya atau jaraknya
dari mi menuju ke do itu ada 6 interval atau 6 jarak. Itulah mengapa dia hanya dituliskan 6 saja. Berbeda dengan inversi yang kedua. Inversi 2, dia kenapa ditulis tadi 4 dan 6? Karena bassnya itu ada di nada ketiga dari struktur chord. Nah, jikalau inversi 1 ada di nada kedua dari struktur chord, yang mana dia pada nada mi. Seperti itu. Itulah jawaban mengapa tingkat 6 inversi 1 ditulis dengan 6 saja. Seperti itu. Baik, kemudian pada poin selanjutnya tingkat 2 ditulis dengan 2 di atas. Kenapa dia ditulis 2 di atas? Bisa dilihat ini tingkat 2, yang mana tingkat kedua dari tangga nada 2 crash atau tangga nada D mayor ini merupakan E, terhitung dari D E dari tingkat kedua. Lalu kenapa ditulis 2 di atas? Karena ini merupakan chord E mayor 7. Kenapa dia E mayor 7? Karena ada penambahan 2 jarak dari nada ketiga struktur chord E tersebut. Bisa dilihat nada terakhir itu adalah E G B. Nada terakhirnya adalah B dari struktur chord E. Dari nada B itu ada penambahan jarak 2 nada untuk membentuk E mayor 7, yaitu B D E. Jadi ada penambahan chord E di situ. Makanya dia ditulis ada tambahan 2 untuk membentuk E mayor 7. Seperti itu. Lalu kemudian pada poin selanjutnya ada pertanyaan tingkat 5 ditulis dengan 6 dan 5 di atasnya. Baik, diketahui tingkat kelima pada tangga nada 1 crash atau tangga nada D mayor ini merupakan A mayor. Nah, kenapa dia ditulis 6? Karena dari nada keduanya atau nada solnya menuju ke do-nya itu ada 6 jarak. Kita bisa hitung, dia memiliki struktur chord yaitu A, cis, D, A, cis, E. Kita bisa hitung dari cis menuju ke A-nya atau dari mi menuju ke do-nya. Itu dari cis, D, E, F, G, A. Nah, ini memiliki 6 interval atau 6 jarak. Kenapa dia ditulis 6 di atas? Lalu kemudian kenapa ada 5-nya di bawah 6? Karena di sini ada penambahan 1 chord, yaitu di sini nada G. Nah, jadi kita hitung dari nada mi tadi menuju ke nada G atau dari cis menuju ke G. Kita hitung cis, D, E, F, G. Jadi ada 5 interval atau 5 jarak. Nah, makanya kenapa dia dituliskan dengan 6 dan 5. Nah, ini merupakan chord A mayor 7. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 2. Pertanyaannya, dalam teori musik ada istilah enharmonis atau not yang sama tapi penulisannya berbeda. Jelaskan apa maksudnya dan mengapa harus dibedakan. Misal dalam tangga nada G susunannya G, A, B, C, D, E, fis, dan G lagi. Kenapa fis ditulis fis bukan ges? Jelaskan maksudnya. Jadi bisa dilihat tangga nada yang digunakan ini adalah tangga nada G.
Tangan nada G ini merupakan tangan nada satu crash. Penjelasan crash adalah nada kelima dari tangan nada natural yang nada ketujuhnya dinaikkan setengah. Jadi dia crash ini adalah nadanya yang dinaikkan setengah. Kenapa dia disebut vis bukan ges? Karena secara teori, jikalau crash itu nada yang dinaikkan, bukan yang diturunkan. Misalkan dari F, jikalau dinaikkan berarti dia menjadi vis. Berbeda dengan mol. Jikalau mol itu nadanya yang diturunkan. Itulah jikalau kita dari mol itu barulah bisa diturunkan, bisa disebut dengan ges. Jikalau dari crash ini secara teori itu harus disebutkan dengan vis karena dia dinaikkan, bukan diturunkan. Itu juga berlaku untuk misalkan bertemu dari G. Kalau dinaikkan setengah berarti menjadi gis, seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kenapa dia dituliskan vis bukan ges? Karena crash adalah nada yang harus dinaikkan. Jadi secara teori penyebutannya harus menggunakan vis bukan ges, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 3. Pertanyaannya, belajar teori musik itu penting, tapi ada juga musisi di luar sana yang mampu bermain musik dengan baik, teknik yang tinggi, dan menguasai notasi musik. Lalu apa yang membedakan kuliah teori musik dengan musisi yang tidak kuliah teori musik? Apa pentingnya dan implementasi teori musik yang paling konkret untuk kita sebagai calon musisi dan calon guru musik? Jelaskan secara lengkap. Baik, perbedaan kita yang belajar teori musik dengan musisi yang tidak belajar teori musik atau otodidak, tentu yang pertama adalah dari segi pemahaman. Jikalau seseorang yang belajar teori musik, dia memahami apa itu musik, dia memahami struktur-struktur dalam musik seperti struktur chord ataupun sebagainya. Dia mengerti tentang harmonis, dia bisa mengerti tentang aransemen, notasi balok, seperti itu yang lebih mendalam. Berbeda dengan musisi otodidak atau yang tidak belajar teori musik. Mereka mungkin bisa mempunyai skill yang bagus, mempunyai kemampuan yang baik, tapi belum tentu mereka mengerti apa itu teori-teori dalam musik itu. Kemudian implementasi dalam belajar, kita yang seseorang yang belajar teori musik, kita bisa menjelaskan dan menerangkan struktur-struktur dalam musik seperti tangga nada satu crash atau tangga nada mol, dan bisa mengajarkan kepada siswa notasi-notasi sederhana yang kita pelajari dari teori musik itu sendiri. Berbeda dengan musisi otodidak. Musisi otodidak mungkin banyak dari mereka yang tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa menerangkan musik itu sendiri. Mereka hanya mengandalkan intuisi, insting, dan skill yang mereka punya, tanpa mereka bisa menerangkan dan menjelaskan tentang struktur-struktur atau teori-teori dalam bermusik, seperti itu. Itulah yang membedakan kita yang belajar teori musik dengan orang yang otodidak, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang perjawaban dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.